Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, BMI Taiwan, untuk semua rekan-rekan BMI dimanapun kalian berada di negara penempatan kerja masing-masing. Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, Singapura, Brunei, Malaysia, Saudi Arabia, dan juga Kanada. Dan tak lupa juga salam kangen saya, sayang rindu saya untuk keluarga tercinta di tanah air yang saya tinggalkan hampir 2 tahun. Alhamdulillah, saya di sini dalam keadaan baik-baik saja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya coba ingin share, curhat tentang seputar masalah yang terjadi di dunia BMI yang menjadi trending topik di media jejaring sosial saat ini, hampir sepekan ini. Yang berawal dari kisruhnya tentang video yang diposting oleh mas yang berasal dari Magetan yang istrinya bekerja di luar negeri yang katanya merasa enak dan nyaman, yang kemudian mendapat video balasan dari 3 orang mbak dari Taiwan yang juga tidak mau kalah, yang katanya mereka juga merasa nyaman, merasa enak bekerja di Taiwan dan betah gak mau di Indonesia. Itu intinya, yang spontan mendapat video-video tandingan, video balasan dari rekan-rekan BMI lainnya dari berbagai negara. Lucu, sekilas lihat video itu lucu, bikin ketawa, bikin heboh, kadang ya bikin heboh, lucu, gokil, bisa dibilang gokil. Untuk 3 orang mbak yang dari Taiwan, mbak, coba pikirkan dampak apa yang terjadi dari postingan yang mbak buat untuk adik-adik kita di tanah air, adik-adik kita yang baru lulus sekolah SMP, SMA. Mereka akan tergiur mbak melihat postingan yang mbak buat, yang katanya enak bekerja di Taiwan, bangun tidur, nongkrong di taman, dandan cantik, Facebookan online 24 jam, jalan-jalan, clubbing, yang katanya enak. Seperti itu, mereka akan tergiur. Mereka akan mencari cara bagaimana saya harus bekerja di Taiwan, bagaimana saya harus bekerja di luar negeri dengan cara memasukkan identitas. Saya tahu hal itu, cara seperti itu saya tahu. Kenyataannya apa mbak? Setelah mereka datang ke sini, nasib orang nggak sama mbak. Mereka mendapatkan majikan yang tidak baik dan mereka tidak mampu, tidak kuat dengan semua pekerjaan yang majikan berikan. Otomatis mereka akan mencari jalan pintas, kabur dari rumah majikan. Itu yang saya takutkan. Mbak dan rekan-rekan lain juga mungkin tahu seperti apa dunia kaburan di luar. Itu yang saya takutkan. Dan juga keluarga kita di tanah air mbak, melihat postingan itu, yang saya takutkan mereka akan kurang menghargai jerih payah kita. Itu yang saya takutkan. Tentunya mbak sendiri pun tidak menginginkannya, bukan? Karena kita capek bekerja di sini, kenyataannya seperti itu kan mbak, yang sebenarnya. Dan juga buat mas-mas Korea, mas-mas Jepang, mas-mas Malaysia, mas-mas Taiwan yang memposting, memamerkan gaji mereka sekian-sekian, kerjaan enak, posting barang-barang mewah, barang-barang mahal, HP-HP keren, handycam, minum-minuman keras, keren. It's okay, gak masalah mas. Itu hasil jerih payah kalian. Seperti HP, handycam, laptop kalian banting, kalian hancurkan pun it's okay, gak ada masalah buat kami. Gak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan mas, mbak. Gak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Itu uang kalian, itu jerih payah kalian. Saya pribadi dan rekan-rekan lainnya juga mungkin cuma berpikiran, oh dengan cara seperti itu kalian mensyukuri atas jerih payah yang kalian dapatkan dengan capek, kerja keras. Cuma seperti itu. Saya cuma membatin mas, dalam batin saya berkata, ya Allah sayang sekali lihat barang-barang mahal seperti itu dihancurkan. Padahal saya sangat bersusah payah mas, pengen mendapatkan barang bagus seperti itu. Saya harus mengurangi uang jajan saya. Saya harus menahan untuk tidak kirim 1 bulan untuk keluarga saya. Karena saya ingin punya HP lebih bagus, agak sedikit lebih keren. Itu pengalaman pribadi saya, tapi mas dengan mudahnya menghancurkan. Keren, hebat mas. Kenapa? Jika mas emang udah berlebih uang,
Kenapa tidak tangan kalian aja Mas, Mbak, kaki kalian hancurkan sekalian. Kalau toh memang kalian merasa punya uang berlebih, biar kalian langsung pulang ke Indonesia karena kalian udah berlebih. Uang kalian udah banyak, barang-barang pun kalian hancurkan. Betul nggak Mas, Mbak? Dan juga mas-mas yang mengupload minuman keras, rokok-rokok bermahal, it's okay Mas, nggak masalah. Mas, semuanya tahu Mas, di luar negeri, khususnya di Asia Pasifik, semuanya tahu minum minuman keras beralkohol seperti itu udah menjadi hal yang biasa Mas. Gak ada yang aneh di sini, udah jadi minuman sehari-hari. Yang menjadi dampaknya apa Mas? Buat adik-adik kita loh di tanah air, anak-anak kita loh, mereka sampai lihat apa pikiran mereka Mas. Mereka akan berpikiran, oh ayah saya bekerja di Taiwan ternyata berminum minuman keras, berpoya-poya. Oh ternyata abang saya, kakak saya kerja di Taiwan, kerjaannya minum-minum minuman keras. Seperti itu akan meracuni otak mereka Mas. Apakah mau adik-adik kita, anak-anak kita diracuni dengan hal-hal yang seperti itu? Tentunya enggak dong Mas, tentunya enggak kan Mbak. Adik-adik kita, anak-anak kita zaman sekarang udah pintar loh Mas. Mereka udah ngerti internet, mereka udah menguasai internet, mereka udah punya akun Facebook, mereka udah sangat-sangat pintar dan sangat-sangat mengerti. Ingat Mas, jaga screening dulu apa yang kalian upload, apa yang kalian posting itu dipikir dulu, disaring dulu, apakah ini layak untuk umum, apakah ini pantas. Karena apa Mas, Facebook, media jejaring sosial, internet, aksesnya mendunia Mas, mendunia aksesnya. Pikir dulu seperti itu, pikir baik-baik, jangan terpancing emosi, jangan terpancing wah saya keren. Semuanya bisa Mas, semuanya mampu, semuanya bisa, semuanya mampu. Cuma itu yang saya takutkan, cuma itu yang saya khawatirkan, dampak dari semuanya itu Mas, itu saja yang saya khawatirkan. Dan juga buat keluarga-keluarga yang di tanah air, khususnya buat keluarga saya yang sudah melihat postingan dari berbagai postingan yang beredar saat ini, saya coba ingin mengatakan bahwa tidak benar kerja di Taiwan itu enak, tidak benar. Kerja dimanapun ada enaknya dan ada tidaknya. Enaknya kalau kita menerima gaji, senang, capek, penat pun serasa hilang sesaat. Setelah kita tanda tangan dan menerima gaji, menerima lembaran dolar, hilang. Saat kita liburan, kita tahu tempat-tempat baru, tempat-tempat wisata di negara orang. Apakah itu bukan suatu kesenangan Mas? Kesenangan tersendiri. Kita bisa travel, jalan-jalan dengan gratis. Coba kalau dari Indonesia mau jalan-jalan harus ngodok kocek berapa rupiah, berapa dolar Mbak, Mas. Itu harus disyukurin, harus kita syukurin. Gak senangnya kerja di luar negeri banyak, tapi saya enggan menceritakan. Cukup saya yang tahu, cukup kita yang tahu, karena itu udah menjadi bagian dari konsekuensi kita bekerja di luar negeri. Gak usah keluarga kita tahu, gak usah keluarga kita menangisi penderitaan kita di sini, gak usah. Yang saya cuma ingin biarkan keluarga kita menangisi keberhasilan kita kelak ketika pulang ke tanah air membawa hasil dari kesuksesan kita. Itu yang saya harapkan, itu yang kita semua harapkan. Bukan kesenangan, bukan di sini Mbak, Mas. Di sini, di negara tempat kita bekerja hanyalah media, hanyalah tempat untuk kita merajut jembatan, untuk kita mewujudkan impian dan cita-cita kita. Kesenangan dan kebahagiaannya sesungguhnya di tanah air kita, di tanah air kita tersendiri sendiri. Pembuktian bukan di sini, nggak akan ada yang mengacungkan jempol. Pembuktian di Indonesia, di tanah air kita sendiri. Buktikan, wujudkan dengan hasil jerih payah kalian, wujudkan di tanah air. Itu baru namanya hebat, itu baru namanya keren, itu baru namanya sukses, itu baru namanya berhasil. Oleh karena itu, untuk semua rekan-rekan BMI dimanapun kalian berada, kita sama-sama bekerja, hati-hati dalam bekerja, tetap semangat, jaga attitude bangsa, jaga attitude nama baik keluarga, jaga attitude nama baik diri sendiri. Ingat, tujuan awal kita bekerja untuk apa?
Ingat dan ingat itu selalu. Bawa dolar sebanyak-banyaknya ke tanah air. Bawa rupiah, tukar menjadi rupiah. Hingga kita bisa mengambil kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dan kebahagiaan kita. Bukankah itu tujuan akhir kita bekerja menjadi TKW? Tidak banyak yang dapat saya ungkapkan, mungkin cuma itu saja. Dan pesan saya untuk rekan-rekan, hati-hati dalam bekerja. Dan ingat kewajiban kalian masing-masing. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan untuk keluarga saya tercinta di rumah, di tanah air, saya pasti akan pulang. Saya pasti akan pulang. Itu saja. Saya pasti akan pulang dengan senyum dan tangis kebahagiaan. Itu janji saya. Kalian juga baik-baik, doakan saya selalu. Semoga saya sehat dan bisa meraih apa yang saya inginkan. Itu saja. Saya pasti akan pulang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit always and get your dream. So, ciao.